Halo semuanya, kembali lagi dengan channel Marlimet. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal TPS yang lagi trending belakangan ini. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi yang belum subscribe, silahkan dulu di subscribe dan tinggalkan komen dan like-nya ya. Oke, langsung aja, let's go. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan nomor 1, fungsi VOC ya, fungsi komposisi. Nah, langsung aja kita uraikan dulu yang diketahui setiap ada bentuk soal kayak gini. Kita uraikan dulu apa itu rumus dari FOG. FOG itu artinya F, G, X, itu fungsi daripada GX masuk terhadap fungsi F. Berarti kalau kita lihat ini fungsi F ya, ini kita lihat fungsi F. Berarti X ini nanti kita ganti dengan GX ya, berarti jadi kita dapat fungsinya itu jadi ganti X-nya dengan GX berarti jadi GX ya ditambah 5 itu sama dengan 2X ditambah 6 ya. Perhatikan yang ini, kalau ini X, ini juga X. Nah kalau ini GX, berarti otomatis ini juga jadi GX, makanya GX tambah 5, sehingga kita dapat GX-nya itu sama dengan 2X ditambah 1. Nah, yang ditanyakan itu adalah GX kuadrat. Berarti tinggal kita ganti aja X-nya dengan X kuadrat ya, GX kuadrat ditambah 1 ya, berarti karena ini X, ini juga X ya. Kalau ini X kuadrat, berarti ini juga harus X kuadrat. Itu nomor 1. Nomor 2 kita lihat ini ada rumus umumnya adalah yang ini ya. Rumus umumnya itu adalah ini AN itu sama dengan A ditambah N tambah 1. Berarti sekarang langsung ya, kalau misalkan kita ambil untuk N-nya itu sama dengan 1. Untuk N-nya sama dengan 1 berarti itu nanti jadi ganti semua N-nya dengan 1. Berarti ini jadi A 1 tambah 1 berarti jadi 2 ditambah A 1 ditambah 3 jadi 4. Berarti kita substitusikan A1-nya itu adalah minus 4 sama dengan A2-nya minus 1 ditambah A4. Berarti kita dapat nilai A4 itu sama dengan pindah min 1 berarti jadi plus, jadi minus 3. Nah itu udah dapat A4, yang ditanya apa? Yang ditanyakan itu adalah A4 ditambah A1. A4-nya tadi udah kita hitung yaitu minus 3 ditambah A1-nya minus 4. Berarti jawabnya sama dengan minus 7. Oke, gampang ya untuk nomor. Lanjut nomor 3, ada di soal sebanyak 1000 petani akan menanam 2 jenis bunga. 900 orang menanam bunga mawar dan 500 orang itu menanam bunga melati. Kalau kita baca lagi, jika X itu adalah jumlah minimum petani yang menanam bunga sekaligus ya, dan Y adalah jumlah maksimum petani menanam bunga sekaligus, berarti X-nya minimum, Y-nya itu nanti maksimum. Maka saat kapan dia maksimum? Maksimum itu nanti sama aja dengan yang selama ini kita hitung, yaitu rumus daripada gabungan, yaitu bahwa 1000 itu total petaninya sama dengan 900, ini adalah yang menanam bunga mawar, ditambah 500 ini yang menanam bunga melati dikurangin X atau irisannya. Berarti kita dapat berarti X-nya itu sama dengan 400. Inilah yang minimum. Jadi yang selama ini kita hitung itu minimum ya. Karena kalau kita ilustrasikan dalam bentuk diagram himpunan ini yang selama ini kita hitung ini kan 400 ya. Ini 400, berarti di sini masih ada 100 karena tadi 500, berarti di sini nanti adalah, jadi karena 900 berarti 500 ya. Ini berarti X-nya dapat 400. Nah, sekarang untuk menentukan jumlah maksimum petani yang menanam bunga sekaligus, maka nanti biar dapat nilai maksimum artinya bahwa yang menanam bunga melati yaitu sebanyak 500 orang itu juga semuanya menanam bunga mawar. Berarti di sini nanti jadi 500 ya, 500. Jadi irisannya 500 dan juga bunga mawarnya berarti tinggal 500. Jadi inilah yang namanya dengan Y. Itu sama dengan 500. Berarti yang ditanya tadi apa? X ditambah Y itu berarti sama dengan
900. Oke, gampang ya. Di sini kata kuncinya itu adalah yang ini, matriks singular. Berarti kalau yang dinamakan dengan matriks singular, berarti artinya determinan itu sama dengan 0. Berarti tinggal hitung determinannya. Determinannya kan masih ingat, yaitu 5 dikali 6 dikurangin 3 dikali X ditambah 1 itu sama dengan 0. Berarti ini 30 sama 3, berarti ini tinggal 10, ini pindahkan langsung jadi X ditambah 1, berarti X-nya sama dengan 9. Oke, cepat banget ya. Nomor 5. Nah, diketahui bangun datar. Ya, ini dia bentuk bangun datarnya. Yang pertama itu adalah persegi panjang bukan persegi, belah ketupat bukan persegi, segitiga sama sisi. Berarti yang kita lihat itu adalah yang ini. Yang kalimat awalnya aja ya, kalimat awal yang ini persegi panjang ini. Persegi panjang, terus belah ketupat, terus segitiga sama kaki, terus layang-layang ya, itu gambarnya. Ini gambar yang pertama ya. Nah, 2, gambar yang ketiga, ini gambar yang keempat. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk gambar yang pertama. Untuk gambar yang pertama kita lihat ini adalah sumbu lipatnya ya. Sumbu lipatnya artinya kalau persegi panjang ini kita lipat di sini, ini dilipat, berarti sisi yang ini sama sisi yang ini bersentuhan. Berarti ada 1. Terus kalau lipatannya di sini, berarti sisi ujung ini dengan sisi yang ini juga bersentuhan. Berarti nanti kita dapat bahwa simetri lipatnya itu ada 2. Simetri lipat ada 2. Sementara sumbu putarnya itu hanya 1. Kenapa sumbu putar hanya 1? Ini hanya bisa menempatin posisi semula ketika kita putar dia 360 derajat. Nah, itu cara menentukan sumbu putar atau ya. Kita putar dia 360 derajat, berarti dia balik terhadap posisi semula. Itu untuk nomor 1. Nah, untuk bangun yang kedua, nah kita lihat berarti simetri lipatnya itu ada 2 ya. Ini kita lipat, berarti ini sama ini bersentuhan. Ini juga kita lipat di sini, ini bersama ini juga bersentuhan. Nah, sumbu putarnya ini ada berapa? Sumbu putarnya ini ada 4 ya. Kenapa? Ketika kita putar hanya 90 derajat, yang kita dapatkan itu tetap belah ketupat ya. Kita putar 90 derajat, kita dapat tetap belah ketupat. Putar lagi 90 tetap belah ketupat. Berarti dia nanti ada sebanyak 4 ya. Simetri lipat ada 4, sumbu putarnya juga ada 4. Nah, yang ketiga segitiga sama sisi. Sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, simetri lipatnya itu hanya 1. Berarti hanya di sini, ini kita lipat di sini. Berarti ini nanti bersentuhan dengan yang ini. Oke, udah dapat 1 simetri lipatnya. Sumbu putarnya berapa? Berarti sumbu putarnya ini juga hanya 1 ya. Dia balik ke tempat semula ketika kita putar 360. Berarti hanya 1. Terus yang ini, yang layang-layang, kita lihat dulu. Nah, simetri lipatnya juga hanya 1 ya. Hanya di sini lipatannya, berarti ini sama ini bersentuhan. Kalau di sini enggak. Kalau di sini kita lipat, ini gantung ya. Jadi ke sini. Simetri lipatnya 1, berarti si sumbu putarnya juga 1. Ini hanya boleh kembali ke tempat semula ketika kita putar 360. Berarti 1 simetri lipat, 1 juga sumbu putarnya ya. Berarti yang diminta tadi ada berapa bangun yang memiliki 1 simetri putar dan 1 simetri lipat. Berarti jawabannya ada 2 bangun ya. Berarti ini nanti jawabannya ada 2 bangun ya. Ini opsinya enggak saya bikin ya. Opsinya bentuk kayak gini, 1 bangun, 2 bangun, 0 bangun, 3 bangun, dan selanjutnya. Oke, itu untuk simetri ya. Kita lanjut nomor 6. Nah, nomor 6 ini adalah kita lihat seorang anak mengambil boneka dari 2 kotak. Oke, langsung ke tembak langsung ya. Bahwa yang diambil itu adalah panda dan beruang. Panda dan beruang yang diambil berarti option ini, option A dan option B itu udah lewat. Karena ini yang diambilnya itu adalah anjing ya, anjing putih sama anjing hitam. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Yang ini sekarang tinggal ngelihatnya ini ya, sampai ke bawah. Jangan lagi lihat ke atas karena itu adalah yang diambilnya itu guguk, sementara di soal diambilnya itu harus panda dan beruang.
Nah, untuk yang ini langsung aja ya. Langsung aja karena ini jumlahnya 10, ini nanti jumlahnya 15 sama. Berarti langsung kita kalikan aja rumus cepatnya ya. Berarti itu kotak 1 kali kotak 2 berarti 4 dikali 4 sama dengan 16. Berarti ini 2 dikali 2 sama dengan 4. Ini 1 dikali 3 sama dengan 3. Berarti yang paling memungkinkan itu yang ini karena peluangnya lebih besar, yaitu 16 per ini 10 dikali 15, 150. Berarti jawabannya itu adalah yang C, yaitu 2 beruang putih. Itu untuk nomor 6. Kalau ada yang kurang paham ya, silakan nanti ditulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut nomor 7. Nah, sebuah password terdiri dari 4 ya. Di sini langsung kita lihat dulu huruf vokal itu ada berapa. Berarti kalau kita lihat huruf vokal itu ya, ini ada vokal di sini. Huruf vokal itu ada 5. Berarti huruf yang pertama di sini adalah huruf O. Berarti ini hanya sebanyak 1. Angka yang ini hanya dipilih dari angka 0, 2, 5, 8. Berarti ada sebanyak 4. Terus yang ini hanya boleh ditempatin angka ganjil. Berarti angka ganjil itu ada sebanyak 5, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Nah, di sini bukan huruf A. Berarti di sini bukan huruf A, itu artinya di luar A. Di luar A itu huruf vokal itu ada 4. Nah, karena di sini nggak ada kata beda, berarti kita asumsikan dia sama. Kalau tadi ada kata beda, berarti di sini bukan 4, tapi 3 ya, karena huruf O-nya udah dipakai. Maka nanti banyak pasportnya itu tinggal kita kalikan ya. 5 dikali 4 dikali 4 berarti sama dengan 80. Oke, gampang sekali, cepat ya. Oke, lanjut nomor 8. Nah, kita lihat persamaan fungsi kuadrat dari gambar yang di samping. Nah, yang pertama kita pahamin dulu fungsi kuadrat kalau dia meninggung sumbu X. Meninggung sumbu X, nah kalau kita perhatikan ini adalah garis X sama dengan 3, itu sumbu simetrisnya. Itu artinya apa? Bahwa grafik itu didapat dari, kita geser ya, dari sini. Ini kita geser kurva Y sama dengan X kuadrat. Geser ini ke sini sejauh 3 satuan. Kalau sejauh 3 satuan digeser ke ini berarti jadi X dikurangin 3, digeser ke kanan jadi dikurangin. Kenapa 3? Karena ini 3. Berarti kalau gitu karena ini terbuka ke atas. Kalau dia terbuka ke atas, ini adalah bentuk dari Y sama dengan X dikurangin 3 dikuadratkan. Didapat dari X kuadrat geser ke kanan sejauh 3 satuan. Dan ini terbuka ke bawah. Berarti ini terbuka ke bawah. Berarti ini dapat dari Y sama dengan ya bentuknya X dikurangin 3 dikuadratkan. Kalau dia terbuka ke bawah jangan lupa ini adalah negatif. Berarti persamaannya itu ada 2 ya. Yang pertama Y sama dengan X min 3 dikuadratkan. Y sama dengan min. Berarti ada plus min ya. Ada plus min. Kalau ini kita ubah ya. Kalau kita ubah jadi penulisannya kita tulis duluan yang ada X-nya. Sama aja sebetulnya nanti ya. Berarti kalau kita tulis jadi X min 3 dikuadratkan sama dengan Y. Nah yang kedua X min 3 dikuadratkan berarti jadi sama dengan minus Y. Nah yang ini si minus ini kita pindahkan ke sini. Nah kalau kita perhatikan di sini bahwa Y-nya itu adalah plus minus ya. Ini Y-nya plus. Sementara Y-nya di sini minus. Yang namanya plus minus berarti itu datang dari mutlak Y. Ingat lagi mutlak. Kalau mutlak Y itu berarti jadi plus minus. Sehingga nanti dari gambar itu jadi X dikurangin 3 dikuadratkan itu sama dengan mutlak dari Y. Berarti mana jawabnya? X dikurangin 3 mutlak dari Y dikuadratkan, berarti jawabnya adalah yang B. Oke, demikian video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Terima kasih buat semuanya yang udah menonton video saya. Tetap tunggu video-video saya selanjutnya.